Para slay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan dan kesempitan kali ini, saya akan membahas salah satu film laga yang banyak direkomendasikan oleh teman-teman sekalian. Film ini berjudul High and Low The Movie, rilisan tahun 2016. Sebelum menonton film ini, saya sarankan kalian untuk menonton versi seriesnya yang terdiri dari 2 season agar lebih mengerti tentang ceritanya. Atau jika tidak memiliki waktu, kalian bisa menonton film yang berisi rangkuman dari kedua season tersebut, yaitu Road to High and Low. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur cerita dari film High and Low The Movie. Around you. Dahulu, terdapat 2 orang pria penggila motor yang bernama Kohaku dan Tatsuya. Mereka berdua merupakan pendiri dari kelompok Mugen. Setelah kepergian Tatsuya, pasukan Mugen tumbuh menjadi geng terbesar dan terkuat di wilayah mereka. Di samping itu, terdapat sebuah geng lain yang terdiri dari 2 orang bersaudara bernama Amamiya Brother. Sebenarnya, geng Amamiya Brother terdiri dari 3 orang. Namun karena satu dan lain hal, sang kakak tertua yang merupakan orang terkuat pergi menghilang entah kemana. Suatu ketika, terjadi sebuah kecelakaan yang membuat sahabat Kohaku yang bernama Tatsuya harus kehilangan nyawanya. Sementara Sukumo, sahabat Kohaku yang lain, mengalami koma. Semenjak kejadian itu, geng Mugen pun menghilang, diikuti dengan geng Amamiya Brother. Setelah 2 geng legendaris itu menghilang, 5 geng baru pun terbentuk di wilayah tersebut. Mereka adalah Sano Rengokai yang dibentuk oleh 2 orang mantan geng Mugen, yang bernama Cobra dan Yamato. Yang kedua adalah geng yang anggotanya selalu memakai sesuatu serba putih bernama White Rascal. Geng mereka merupakan penguasa dunia malam dan dipimpin oleh seorang pria nyentrik bernama Rocky. Yang ketiga adalah SMA berandalan Oyakoko yang dipimpin oleh seorang pria tangguh bernama Murayama. Yang keempat merupakan kelompok yang beroperasi di daerah kumuh pinggiran kota bernama Root Boys yang dipimpin oleh Smokey. Dan yang terakhir adalah geng merah Daruma Ika yang dipimpin oleh seorang pria bernama Hyuga. Diambil dari huruf awal dari kelima geng itu, wilayah tersebut dinamakan Sword. Kelima geng tersebut merupakan kelompok yang tidak pernah akur satu sama lain. Di sisi lain, terdapat salah satu geng bernama Iemura yang berada di bawah kelompok penjahat besar bernama Kuryu Group. Guna memperluas daerah kekuasaan mereka, geng itu selalu mencoba untuk mengambil alih wilayah Sword. Di kawasan pesisir, terdapat kelompok Mighty Warrior yang dipimpin oleh seorang pria tangguh bernama Ice. Di luar kelompok-kelompok tersebut, juga terdapat salah satu geng bayaran yang bernama Dope. Dan pemimpin tertinggi dari kelompok-kelompok di luar Sword tadi adalah mantan pemimpin geng Mugen yaitu Kohaku dan seorang pria misterius bernama Lee. Untuk yang bingung karena pengenalannya terlalu panjang, intinya wilayah Sword ini terdiri dari 5 geng, yaitu Sano Rengokai, White Rascals, Oyakoko, Root Boys, dan Daruma Ika. Di luar Sword, terdapat geng Iemura yang merupakan bagian dari kelompok kriminal besar bernama Kuryu Group. Yang lain ada geng Mighty Warrior dan Dope. Saat ini, Mighty Warrior dan Dope berada di bawah pimpinan mantan ketua geng Mugen yaitu Kohaku. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah ledakan besar yang terjadi di wilayah Root Boys. Amamiya Brother yang kebetulan lewat juga melihat ledakan tersebut. Sementara itu, geng Mighty Warrior dan Dope juga menyerang wilayah-wilayah Sword yang lain. Yang menakjubkan dalam penyerangan ini adalah
fakta bahwa geng Darumaika bisa ditaklukkan hanya dengan 2 orang saja, yaitu Kohaku dan sahabatnya Tsukumo. Atas keberhasilan mereka dalam melakukan penyerangan ke wilayah Sword, Ice beserta orang-orang Mighty Warrior yang lain merayakannya dengan berpesta pora. Terlihat jika Mighty Warrior sepertinya merupakan geng yang paling bergelimang kemewahan di dalam cerita ini. Ketika selesai mengusir orang-orang yang menyerang wilayah mereka, Cobra yang merupakan pemimpin geng Sanorengokai didatangi oleh seorang polisi bernama Saigo. Bukannya membantu meredakan kekacauan yang terjadi sebagai seorang polisi, Saigo malah meminta Cobra dan keempat geng lainnya untuk mengatasi kekacauan tersebut sendirian. Belakangan diketahuilah bahwa ternyata pihak kepolisian sudah disuap oleh geng musuh sehingga mereka tidak akan mengganggu pertikaian antar geng itu. Di sisi lain, Smokey yang merupakan pemimpin kelompok Root Boys dan korban dari ledakan yang terjadi sebelumnya mengetahui bahwa geng Mighty Warrior lah yang menyerang wilayah mereka. Di saat yang bersamaan, Amamiya Brother pun juga telah sampai ke tempat itu. Tujuan dari Amamiya Brother sendiri adalah untuk mencari keberadaan sang kakak tertua mereka. Sebelum pergi, Hiroto, salah satu anggota Amamiya Brother, melihat Smokey yang berencana untuk melakukan serangan balasan terhadap orang-orang yang merusak wilayah mereka. Di markas, para murid-murid SMA Oya yang juga merupakan korban dari penyerangan geng Mighty Warrior meminta pemimpin mereka yakni Murayama untuk melakukan serangan balasan. Namun Murayama malah menolak, sebab menurutnya murid-murid SMA Oya sangat lemah dan bukan tandingan geng musuh. Tentu yang ingin melakukan serangan balasan bukan hanya geng Oya saja, sebab geng-geng yang lain seperti Sanorengokai, White Rascals, dan juga Darumaika juga ingin melakukan hal yang sama. Di tempat lain, Kohaku, Tsukumo, dan Lee melakukan pertemuan dengan geng Iemura. Geng Iemura mencoba menawarkan kerjasama dengan Kohaku dan teman-temannya. Namun Kohaku menolak, dikarenakan ia justru ingin jika geng Iemura lah yang harus berada di bawah kekuasaannya. Di markas Mighty Warrior, Kohaku kembali mengingat masa lalu tentang kematian Tatsuya sahabatnya yang merupakan salah satu pendiri geng Mugen bersama dirinya. Dulu, Cobra dan Yamato memberitahukan jika pembunuh Tatsuya adalah salah satu anggota geng mereka sendiri, yaitu geng Mugen. Namun karena pada saat itu geng Mugen memiliki anggota yang begitu banyak, mereka pun tidak mengetahui pasti siapa pelaku sebenarnya. Karena semakin lama geng Mugen semakin tidak terkendali, Kohaku sang pemimpin pada akhirnya memutuskan untuk membubarkan geng Mugen. Di markas Sanorengokai, Kohaku menghubungi Cobra untuk mengajaknya bertemu. Cobra dan Yamato pun merasa begitu senang, sebab setelah mantan ketua mereka menghilang dalam waktu yang cukup lama, kini akhirnya Cobra dan Yamato bisa bertemu kembali dengan Kohaku. Tetapi sayangnya, Kohaku malah meminta Cobra dan gengnya untuk menyerahkan daerah kekuasaan mereka. Akhirnya, Cobra pun tahu jika semua kekacauan ini disebabkan oleh Kohaku dan kelompoknya. Tak lama, Kohaku langsung menghajar Cobra dan juga Yamato, lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Di suatu malam, Cobra dan Yamato kembali mengingat masa lalu mereka ketika masih menjadi anak buah Kohaku di geng Mugen. Cobra percaya jika Kohaku pasti memiliki alasan kuat mengapa ia sampai melakukan semua kekacauan itu. Tak lama kemudian, Tsukumo sahabat Kohaku datang ke markas Cobra. Tsukumo memberitahu jika Kohaku beserta geng Mighty Warrior dan Daup bersama 500 anggota mereka akan menyerang wilayah Sword dalam waktu 2 hari lagi. Di akhir, Tsukumo memberikan sebuah kunci motor dan meminta Cobra untuk memberikannya kepada Kohaku ketika Kohaku tersadar nanti. Di markas Mighty Warrior, geng Root Boys pimpinan Smokey telah sampai di tempat itu untuk melakukan aksi balas dendam. Kemudian pertarungan pun terjadi di antara mereka semua.
Rude Boys sendiri merupakan geng yang mengandalkan gerakan-gerakan parkur dalam pertarungan mereka. Sayangnya, jumlah pihak musuh terlalu banyak bagi Rude Boys. Tak hanya itu, mereka juga menggunakan senjata dalam pertarungan tersebut dan melempari Smokey beserta teman-temannya dengan botol kaca. Karena pihak mereka sudah terdesak dalam pertarungan itu, Smokey memerintahkan para anak buahnya untuk mundur. Sementara itu, Smokey yang sebenarnya sedang menderita sakit parah, mencoba menahan geng musuh seorang diri. Ketika hendak melarikan diri, Smokey malah diserang oleh salah satu anggota musuh yang menggunakan pedang. Orang itu bernama Ryu. Saat Smokey terdesak, tiba-tiba Hiroto dari Amamiya Brother datang membantunya. Sialnya, di tengah-tengah pertarungan itu, Smokey malah terkena tebasan dari pedang lawannya. Untung saja anggota Rude Boys yang lain datang dan langsung membawa Smokey pergi dari tempat itu. Kemudian Hiroto langsung mengikuti Smokey dan para anak buahnya untuk pergi juga. Sesampainya di markas Rude Boys, Hiroto meminta seorang dokter untuk mengobati luka-luka yang Smokey derita. Adik dari Smokey yang bernama Lala mendatangi Hiroto untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan yang ia berikan. Tiba-tiba saja, geng musuh datang menculik Lala. Ternyata alasan Hiroto membantu Smokey adalah karena ia tahu jika Smokey kemungkinan mengetahui lokasi kakak tertuanya berada. Tetapi di sini, Smokey hanya mau memberitahukan keberadaan sang kakak tertua kepada Hiroto jika ia mau menyelamatkan Lala adiknya. Kemudian, Hiroto memberitahukan hal ini kepada kakaknya yaitu Masaki. Jika Hiroto dan Masaki bisa menyelamatkan adik Smokey, mereka berdua mungkin bisa mendapatkan petunjuk mengenai keberadaan dari kakak tertua mereka yang selama ini mereka cari-cari. Di markas, Lee dan Kohaku sedikit melakukan perbincangan mengenai masa lalu mereka. Dulu, sepeninggal Tatsuya, yakni sahabat baik sekaligus orang yang mendirikan geng Mugen bersama dirinya, Kohaku terus-terusan merasa sedih. Di suatu malam, Lee datang menemui Kohaku dan memberitahukannya jika yang membunuh Tatsuya dulu adalah orang suruhan dari Kuryu Group. Itu dilakukan Kuryu Group demi bisa menghancurkan geng Mugen yang pada saat itu sudah tumbuh terlalu besar. Sekedar mengingatkan, Kuryu Group adalah kelompok besar di atas geng Iemura yang ingin menguasai wilayah Sword namun selalu saja gagal. Lee menceritakan jika ia adalah putra dari seorang pemimpin sebuah geng mafia bernama Jang Seong, merupakan musuh dari Kuryu Group dan berencana untuk menghancurkan kelompok tersebut. Di sisi lain, Kohaku juga ingin membalaskan dendam kepada Kuryu Group sebab Kuryu Group telah membunuh Tatsuya, sahabat baiknya. Karena kelompok Lee dan Kohaku memiliki tujuan yang sama, yaitu menghancurkan Kuryu Group. Pada akhirnya, mereka berdua pun memutuskan untuk saling bekerja sama. Untuk membuat misi mereka berhasil, Lee bahkan sampai memberikan geng bawahannya, yaitu Mighty Warrior serta menyewa geng Daub dan menjadikan Kohaku sebagai pemimpin mereka. Lalu, Kohaku sendiri berencana untuk mengambil alih semua geng di wilayah Sword demi bisa memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan Kuryu Group. Lalu, scene berlanjut dengan memperlihatkan Cobra dan Yamato yang didatangi oleh seorang sahabat mereka yang bernama Noboru. Noboru yang merupakan pria jenius membuat analisa mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Di sini akhirnya diketahuilah bahwa tujuan Kuryu Group selama ini ingin menguasai wilayah Sword adalah untuk menjadikan wilayah tersebut menjadi pusat kasino demi menambah pundi-pundi uang mereka. Demi bisa menguasai wilayah tersebut, Kuryu Group melakukan segala cara untuk bisa membubarkan geng Mugen yang merupakan geng terkuat pada masa itu. Mereka bahkan sampai membunuh Tatsuya agar geng Mugen terpecah belah dan pada akhirnya harus dibubarkan. Tetapi setelah geng Mugen berhasil dibubarkan, malah justru terbentuk 5 geng baru yaitu Sword dan menjadi halangan baru bagi Kuryu Group untuk mencapai tujuan mereka. Noboru juga mengatakan jika selama ini kemungkinan Kohaku hanya dimanipulasi oleh kelompok mafia lain yang pergerakannya sudah kita ketahui dipimpin oleh seorang pria bernama Lee.
Karena kehadiran kelompok ini dipimpin oleh Kohaku, nantinya akan menimbulkan kehancuran besar pada wilayah mereka, Cobra memutuskan untuk menyerang markas Kohaku dan kelompoknya lebih dulu. Keesokan harinya, Cobra dan Yamato pun pergi menuju markas Kohaku untuk melakukan penyerangan. Awalnya, Cobra dan Yamato ingin melakukan penyerangan berdua saja karena mereka tidak ingin membahayakan anggota Sanno Rengokai yang lain. Tetapi anggota Sanno Rengokai lain yang mengetahui hal ini memohon kepada Cobra sang pemimpin agar mereka diperbolehkan ikut bertarung bersama dengan dirinya. Akhirnya, Cobra pun bersedia menerima permohonan para anggotanya untuk bertarung bersama-sama. Di perjalanan, Cobra bertemu dengan Murayama dari SMA Oya yang juga ingin menyerang markas Kohaku untuk membalas dendam. Sama seperti Cobra, Murayama juga hanya pergi bertiga saja karena tidak ingin membahayakan murid-murid SMA Oya yang lain. Tetapi tak lama kemudian, semua anak buah Murayama datang dengan mengendarai sebuah truk untuk bertarung dengan dirinya bersama-sama. Tak lama, geng White Rascals yang ingin menyelamatkan wanita-wanita mereka yang telah diculik oleh kelompok musuh juga pergi menuju markas kelompok Kohaku. Di saat yang bersamaan, geng Daruma beserta geng Root Boys juga pergi menuju ke tempat itu. Kelima geng yang selama ini selalu bersitegang, pada akhirnya rela menyatukan kekuatan mereka demi menjaga keutuhan wilayah Sword. Sayangnya, Smokey tidak ikut dalam pertarungan ini karena masih harus menjalani perawatan. Kohaku dan kelompoknya yang mengetahui tentang hal ini pun langsung menyambut kelima geng Sword yang datang ke markas mereka. Lalu pertarungan pun terjadi antara Sword melawan Mighty Warrior dan juga Dog. Go! Dengan diiringi lagu ala-ala boyband, mereka semua pun bertarung dengan begitu epiknya. Meskipun saya pribadi lebih prefer dengan lagu bergenre rock sebagai musik pengiring scene pertarungan ini, seperti pada film Crow Zero. Dalam peperangan ini, Murayama dari SMA Oya bertarung dengan penuh kegilaan seperti seorang psikopat. Karena orang-orang dari kelompok Kohaku terlalu banyak, kelompok Sword tampak cukup tersudut dalam pertarungan ini. Saat Sword sedang terdesak, Amamiya Brother pun sampai ke lokasi pertarungan itu. Kedatangan mereka berdua yang membantu kelompok Sword membuat pertarungan yang tadinya berat sebelah menjadi cukup berimbang. Perlu diingat jika Amamiya Brother ini adalah dua orang yang sangat kuat karena dulunya bisa menjadi ancaman geng Mugen yang beranggotakan ratusan orang. Oleh karena itu, Ai sang pemimpin dari Almighty Warrior terasa juga cukup kuat karena bisa mengimbangi Hiroto dari Amamiya Brother. Sementara itu, Masaki sang kakak bertarung untuk mencari keberadaan para wanita yang ditahan oleh geng Dog. Di markas, Tsukumo mencoba untuk menyadarkan Kohaku. Dikarenakan menurut Tsukumo,
balas dendam tidak ada gunanya, serta tidak akan membuat Tatsuya yang sudah tewas bisa hidup kembali. Karena Kohaku tetap bersikeras untuk melakukan balas dendam terhadap Kuryu Group yang telah membunuh Tatsuya sahabatnya, pada akhirnya Tsukumo dan Kohaku pun bertarung. Sayangnya, Tsukumo bukanlah tandingan Kohaku, sehingga ia bisa dihajar dengan relatif mudah. Sementara itu, Lee hanya menyaksikan pertarungan mereka dari balik layar. Tak lama kemudian, Cobra dan Yamato pun berhasil sampai ke tempat Kohaku berada. Tanpa pikir panjang, Cobra dan Yamato pun langsung membantu Tsukumo demi bisa membuat Kohaku tersadar. Meskipun ini adalah pertarungan 3 lawan 1, tetapi Cobra, Yamato, dan Tsukumo tetap tidak bisa menghentikan Kohaku. Dalam pertarungan ini, mereka bertiga terus-terusan mencoba untuk membuat Kohaku tersadar. Sambil menghadapi mereka bertiga, Kohaku juga terus mengingat kenangan yang sudah ia habiskan bersama dengan Tsukumo, Cobra, dan juga Yamato sewaktu di geng Mugen dulu. Setelah melewati pertarungan yang cukup seru, Kohaku perlahan mulai sadar. Kemudian, Cobra memberikan kunci motor peninggalan Tatsuya yang diberikan oleh Tsukumo sebelum ini. Kohaku pun kembali mengingat tentang semua kenangan dari mulai bagaimana ia dan Tatsuya bisa membentuk geng Mugen, sampai dengan hari kematian Tatsuya. Setelah semua yang terjadi, akhirnya Kohaku pun tersadar dan menghentikan semua perbuatannya. Seusai membuat Kohaku tersadar, Cobra pun keluar dari tempat itu sambil mengumumkan kemenangan mereka kepada semua geng Sword. Atas kemenangan ini, mereka semua pun berteriak kegirangan. Karena Kohaku telah memutuskan untuk berhenti, pada akhirnya Ice dari Mighty Warrior beserta geng Dope juga menghentikan penyerangan mereka terhadap geng Sword. Di sisi lain, Hiroto juga telah berhasil menyelamatkan Lala, adik dari Smokey. Lalu, setelah memenangkan pertarungan mereka, Cobra beserta geng Sanorengokai kembali ke markas mereka dengan wajah penuh tawa. Begitu juga dengan SMA Oya, White Rascals, Daruma Ika, dan juga Root Boys. Seusai mengembalikan Lala kepada Smokey, Hiroto dan Masaki kembali melakukan pencarian terhadap sang kakak tertua mereka. Di penghujung film, Lee langsung dimarahi oleh sang ayah karena telah gagal menjalankan rencananya. Kemudian, tepat sebelum film berakhir, terlihat Hiroto dan Masaki sedang berada bersama dengan kakak tertua mereka. Lalu, kelanjutan scene ini akan berada di film High and Low Red Rain. Sebenarnya, film High and Low The Movie ini benar-benar cukup seru untuk ditonton. Namun saya ingin meng-highlight dua hal, yaitu pemilihan musik yang sekali lagi menurut saya pribadi sebagai orang awam terasa kurang cocok. Dan yang kedua, wajah dari para karakternya yang terlalu mulus menurut saya. Saya sendiri
masih bisa memaklumi jika geng White Rascals dan Mighty Warrior, para anggotanya memiliki wajah yang sangat mulus, mengingat di sepanjang film, kedua geng tersebut terasa sebagai kelompok yang paling stylish dan cukup mementingkan penampilan. Tetapi wajah mulus ini terlalu aneh menurut saya. Jika berada pada geng-geng lain, terutama Root Boys, yang notabene anggotanya adalah para petarung jalanan yang beroperasi di daerah kumuh. Tetapi sekali lagi, ini hanyalah pendapat saya pribadi sebagai seorang penonton awam. Tentu kalian semua pasti juga tidak setuju dengan pendapat saya ini. Namun itulah indahnya YouTube karena kita bisa saling berbeda pendapat tanpa harus saling menjatuhkan buah pemikiran dari masing-masing orang. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan film kita kali ini. Mudah-mudahan bagi yang belum pernah menonton film High and Low bisa mengerti tentang alur cerita yang saya buat, mengingat begitu banyaknya tokoh yang terlibat di dalam cerita. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.